Ini terusan yang kemarin ya, kan banyak yang nanya kira-kira solusinya apa nih Mas Hensa dalam kondisi seperti ini kalau ditanya Pak Prabowo kira-kira gitu ya. Saya ngajuin dua lah solusinya. Jadi yang pertama, Pak Prabowo mesti berkomunikasi dengan intens kepada para jurnalis di media massa, karena dengan kondisi saat ini media massa yang bisa menenangkan masyarakat ya, menenangkan rakyat. Dan ya ini jadi pengalaman tersendiri sih. Selama ini kan memang penguasa ya dari zaman Pak Jokowi, kemudian sekarang diteruskan ke Pak Prabowo, seolah-olah seperti melupakan media massa sebagai kekuatan keempat demokrasi itu. Sebagai lembaga atau wadah yang bisa menghubungkan komunikasi antara publik dengan pemerintah, dengan penguasa. Selama ini kan terlalu percaya dengan para influencer kan. Influencer diundang ke IKN, influencer diundang ke istana. Nah kalau kondisinya sudah seperti ini kan, para influencer pasti tidak akan bersuara dia. Nyelamatin diri masing-masing kan, takut juga rumahnya digeruduk tuh kan. Jadi para influencer per hari ini ya pasti akan diam saja. Dan akhirnya Pak Prabowo juga ditinggalkan gitu. Nggak dibantuin. Makanya menurut saya sih ini jadi momentum penting untuk memperbaiki hubungan baik atau komunikasi dari pemerintah kepada media massa. Kan selama ini ya mohon maaf nih kalau saya salah ya sekali lagi saya mohon maaf, kalau nggak berkenan juga mohon maaf. Tapi kan kondisinya seperti misalnya mereka kena PHK juga pemerintah kan nggak ada tindakan yang berarti gitu buat mereka. Kemudian industrinya kembang kempis, justru diminta lebih bersaing dengan media sosial. Nah kalau situasinya seperti ini kan memang lembaga seperti media massa itu menjadi jembatan yang sangat penting antara pemerintah dengan publik. Dan maaf gitu nggak bisa ngandelin influencer lagi kan. Kalau kayak gini kondisinya kayak misalnya ya menang gara-gara influencer joget-joget, kemudian kondisi tidak kondusif seperti sekarang ini juga gara-gara influencer yang joget-joget gitu ya. Joget-joget gitu. Jadi menurut saya itu yang pertama, solusinya segera komunikasi dengan media massa dan perbaiki hubungan baik dengan media massa. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo mungkin bisa berkomunikasi intens. Saya tahu kemarin sudah berkomunikasi dengan banyak ormas Islam, tapi kan dengan konsesi yang diberikan pemerintah, konsesi tambang atau izin pengolahan tambang diberikan pemerintah kepada para ormas Islam itu membuat citra mereka adalah bagian dari pemerintah. Padahal lagi-lagi saat ini pemerintah membutuhkan jembatan komunikasi gitu dengan rakyat untuk mengembalikan misalnya komunikasi rakyat dengan DPR, mengembalikan komunikasi rakyat dengan aparat pemerintah gitu. Caranya gimana? Saya usul Pak Prabowo segera bertemu atau mengundang para tokoh bangsa seperti mantan presiden ya, presiden ke-5, ke-6, ke-7, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, kemudian para wakil presiden, Pak Trisutrisno, Pak Yusuf Kala, Pak Budiono gitu ya, untuk urun rembuk kira-kira permasalahan negeri ini bagaimana solusinya. Kenapa menurut saya perlu mengundang para presiden dan wakil presiden sebelumnya itu saya yakin mereka punya masukan-masukan yang baik sekali untuk Pak Prabowo dalam mengatasi kondisi hari ini. Saya tulis di X mempertanyakan kenapa kemudian ratusan pembantu presiden tidak ada yang atau belum bisa memberikan solusi yang jitu untuk permasalahan hari ini. Ya mohon maaf kalau nggak berkenan, tapi ya itu pertanyaan saya sebagai rakyat.
Dan kemudian kalau menurut saya, nah ini solusi bonus ya. Tadi kan yang kedua udah tuh ya. Saya kan bilang 2 aja solusinya. Jadi yang pertama komunikasi dengan media massa, kemudian komunikasi dengan mantan presiden dan wakil presiden. Ini solusi bonus satu lagi akan sangat baik bila para pejabat negara itu tidak keluar negeri terlebih dahulu gitu. Jadi stay di sini bersama rakyat. Jadi jangan sampai kemudian tagar kabur aja dulu itu digunakan oleh pejabat, termasuk para direksi BUMN atau komisaris BUMN. Ya direksi sama komisaris BUMN kan, apalagi kan mereka bisa jadi direksi komisaris kan karena rakyat yang membesarkan mereka gitu, membesarkan Indonesia. Jadi alangkah baiknya itu tidak terjadi, sehingga kita rakyat gitu ya dan para pejabat tuh merasa satu nasib gitu, satu rasa. Jadi kalau rakyatnya kali ini perutnya sedang tergolak lapar, ya minimal pejabatnya juga dicitrakan punya rasa seperti mereka lah, gitu kan. Jadi kalau ada yang punya program ke luar negeri, menurut saya sih sebaiknya nggak dulu gitu. Sampai kondusif kan, kondusif itu semoga nggak lama lah ya, karena ada kesatuan pikiran dan perasaan antara pemerintah dan masyarakat. Jadi itu, tapi saya mengharapkan betul bahwa hubungan baik antara pemerintah, antara Pak Prabowo dengan media massa itu lebih erat lagi. Saya tahu Pak Prabowo sudah undang para pemret ke kediaman 2 kali, satu yang besar sekali, kemudian yang kedua 6 orang pemret. Nah itu tetap dijaga, harus dijaga, karena per hari ini menjadi pelajaran penting bahwa media massa masih menjadi jembatan terbaik antara pemerintah dengan publik. Karena kalau kondisi seperti ini, para influencer tidak akan berani mereka mengambil peran gitu ya, karena pasti takut digeruduk juga. Kalau misalnya pemerintah selama ini kan dekat sekali dengan para influencer papan atas, atau ya silakan bila kemudian pemilik akun-akun besar influencer itu dikumpulkan oleh Pak Presiden, kemudian diberikan arahan-arahan untuk bisa menenangkan rakyat. Tapi per hari ini menurut saya jadi pelajaran penting untuk menjaga hubungan baik dengan media massa gitu ya. Dan yang kedua itu akan sangat baik kalau Pak Presiden berkomunikasi dengan presiden-presiden sebelumnya, dengan wakil-wakil presiden sebelumnya, yang notabene memang tokoh masyarakat yang didengarkan publik gitu. Jadi itu aja sih kira-kira tambahan dari video sebelumnya ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, dan bagi masyarakat yang masih kecewa, mudah-mudahan teredam. Dan saya rasa sudah saatnya anggota dewan besok berkantor dan berkomunikasi kembali dengan rakyat, berkomunikasi dengan baik dengan rakyat supaya dengan mendengarkan rakyat, menurut saya mereka akan lebih memahami bagaimana rasa sebagai rakyat dan bagaimana merasakan tentang kondisi perut rakyat saat ini. Itu kira-kira, ini mohon maaf nih kalau ada yang nggak berkenan. Sekali lagi saya hanya menyarankan solusi pada Pak Presiden ya. Jaya terus Indonesia, maju terus Indonesia, damai terus Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.